Kipur le pesan waspada ya nang akhir zaman deh. Subhanallah kok meneliti kena munafik membalikkan fakta ya. Sebener bisa katon salah, sesalah bisa katon bener deh. Bada statement deh ya kena. Arya tuduhan kepada dakwah salaf. Kan kok noro tak terima ya. Tapi dianggap mecah belah, intoleran dakwah tauhid kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar dapat menerima notifikasi setiap kali ada video terbaru yang kami upload. Untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kiai Sinwani Hafizahullah mengingatkan kita untuk waspada terhadap kemunafikan, terutama di akhir zaman. Salah satu ciri kemunafikan adalah membalikan fakta. Yang benar dianggap salah dan yang salah dianggap benar. Para munafik berupaya menyebarkan fitnah terhadap dakwah yang lurus, seperti dakwah salaf yang kerap dituduh intoleran dan memecah belah umat. Kita simak bersama videonya. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Kipur le pesan waspada ya nang akhir zaman deh. Subhanallah kok meneliti kena munafik membalikkan fakta ya. Sebener bisa katon salah, sesalah bisa katon bener deh. Bada statement deh ya kena. Arya tuduhan kepada dakwah salaf. Kan kok noro tak terima ya. Salaf je seongkuna saya maksud manhaj salaf, yaitu cara beragama Nabi turun-temurun dari masa ke masa aja saturi ya kada. Manhajun nubuwah artinya. Ya. Manhajun nubuwah, pedoman agama wahyu Allah, katalog agama utusan Allah dari dulu. Berapa? 124 nabi, 313 rasul, sekedar mengingat. 25 nabi dan rasul yang ada di Al-Quran, semua cara beragamanya sama. Hanya karena kita umat Muhammad kemudian mengacu kepada manhaj salaf, ya cara beragama sahabat di bawah komando Nabi. Kan tidak mungkin Nabi beragama beda dengan Nabi Isa, Nabi Musa, kan sama. Benang merahnya di mana? Ya tadi prinsipnya satu, pedoman agama atau dalil agama wahyu Allah, praktek agama utusan Allah dari dulu sampai sekarang, ya itu saja. Tapi dianggap mecah belah, intoleran dakwah tauhid kan. Sampai berstatement sendiri, kalau ingin kuasai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tumbangkan dulu NU. Kejam sungguh kata-kata dia. Tetapi program Wahabi, Salafi Wahabi seperti itu rencananya, ingin menguasai Indonesia dengan menumbangkan NU. Coba kamu, kan adu domba sangat jelas. Dibenturkan ke negara, dibenturkan NU, sesama Muslim. Katanya toleransi. Yang disebut toleransi itu apa dalam agama? Lakum dinukum waliyuddin. Toleransi membiarkan orang lain beragama, meyakini, mempraktikkan agamanya masing-masing sesuai dengan keyakinan. Itu toleran, bukan ikut campur, berbaur dengan agama mereka. Jadi toleransi bukan toleransi agama, toleransi umat beragama. Yang seperti ini yang intoleran namanya. Kita harus merasa Islam yang paling benar menurut saya, karena saya penganut Islam. Tapi jangan dipaksakan kepada orang lain yang saya yakini. Demikian juga orang lain jangan sampai memaksa saya harus ikut orang lain. Itu yang disebut dengan lakum dinukum. Kalau kita memaksakan diri, bukan toleransi, intoleran itu.
Dan yang dituduh sesat, dituduh intoleran sesama muslim juga, bukan kafir. Itu yang dilarang oleh agama, mecah belah agama. Yang kemarin saya sampaikan, wala takunu minal musyrikin. Kalian jangan seperti orang musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum, dari orang-orang atau mereka yang memecah belah agama ini, menuduh golongan lain yang masih dalam lingkup sesama muslim dengan tuduhan macam-macam, dijelek-jelekan, sementara golongan sendiri dijunjung tinggi. Ini namanya adu domba politik belah bambu sesama muslim. Inilah sejatinya memecah belah agama yang dilarang tadi. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, mereka berfaksi-faksi, bergolong-golong. Kullu hisbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok merasa benar dengan kelompoknya sendiri. Yang dilarang agama seperti itu. Ciri khas dari kaum khawarij. Ngerti kaum khawarij itu? Agama diukur dengan golongan. Coba, golongan A ini yang paling benar, yang B salah, sesama muslim. Terus Nabi ada di sebelah mana? Di golongan yang mana? Kan agama Islam bukan golongan. Jadi agama ini ukurannya wahyu Allah. Kalau amalan prakteknya utusan Allah deh. Tapi setiap dengki buri luar biasa. Jadi tujuan dari dakwah Wahabi kena, artinya ingin menghabisi NU. Karena ujung-ujungnya ingin menguasai Indonesia. Sebab NU ini yang paling berjasa untuk memerdekakan Indonesia menurut mereka deh. Ya Allah, Masya Allah, hada buhtanun azim, wallahi hada buhtanun azim. Jadi kita mengajak kalau dakwah salaf ini, wa anna hadza sirati mustaqima kul hadhihi sabili ad'u ila Allah, ya kan manhaj salaf Nabi dia. Dia menolak percaya Quran dia rubah boleh. Hadhihi sabili, ini jalanku, jalan manhajun nubuwah, ad'u ila Allah, saya mengajak kepada Allah, taat kepada Allah. Ala basiratin, atas dalil yang jelas, gamblang dalilnya memang datang dari Allah. Jadi dalil itu untuk memastikan bahwa ini memang dari Allah. Kalau ada akidah di dalam ada perintah atau janji atau ancaman, benar-benar yang mengancam, yang menjanji, yang berjanji adalah Allah, karena dalilnya langsung dari wahyu dari ad'u ila Allah ana wa manit taba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Nabi dia Al-Quran, engkau ngecek ke Allah, dalilnya jelas. Engkau ngecek ke Allah, dan orang yang senarok pasti engkau mesti ada iya. Artinya dengan dalil, bukan dengan dalih. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, Kiai Sinwani Hafizahullah menyatakan bahwa manhaj salaf yang dimaksud adalah cara beragama Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diwariskan dari generasi ke generasi, mengikuti manhaj nubuwah, pedoman kenabian. Semua nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, memiliki cara beragama yang sama, yakni berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Sinwani Hafizahullah menyinggung adanya tuduhan bahwa dakwah Salafi Wahabi ingin menumbangkan organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama untuk menguasai Indonesia. Tuduhan ini dinilai sebagai upaya adu domba di antara sesama Muslim. Kiai menekankan bahwa Islam bukanlah agama golongan, melainkan agama yang diukur berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan klaim golongan tertentu. Toleransi yang diajarkan dalam Islam bukan berarti berbau dengan agama lain, melainkan menghormati keyakinan orang lain tanpa mencampuri atau memaksakan agama kita kepada mereka. Prinsip lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku, menjadi dasar dari sikap toleransi yang benar. Kiai Sinwani Hafizahullah juga mengingatkan tentang bahaya dari sesama Muslim yang memecah belah agama, saling menuduh dan merendahkan satu sama lain.
Hal ini dilarang dalam Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melarang umatnya berpecah belah dalam kelompok-kelompok yang merasa paling benar. Kiai memperingatkan tentang ciri khas kaum Khawarij yang mengukur kebenaran agama berdasarkan golongan, bukan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tidak diajarkan untuk mendukung fanatisme golongan, melainkan untuk mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiai Sinwani Hafizahullah mengajak kita kembali kepada dakwah yang lurus dan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dalih-dalih manusia. Kita harus selalu memastikan bahwa akidah dan amalan kita bersumber langsung dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian video yang kita dapat bagikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.